Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiosi Pratama Saputra. Saya merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, tepatnya di Ars University Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan oleh dosen saya pada mata kuliah Public Speaking untuk membuat video presentasi yang diunggah melalui platform YouTube. Namun sebelum kita masuk ke dalam inti materi nih, saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak beberapa cerita nih. Oke, jadi saya masih ingat sekitar tahun 2006 sampai 2007, orang-orang ramai banget nih ngomongin masalah isu kesehatan yang terjadi pada saat itu. Tiba-tiba warga digegerkan dengan penemuan hewan peliharaannya yang mati secara mendadak. Kasus yang paling umum terjadi pada ayam. Apalagi pada saat itu, warga di kampung kebanyakan mempunyai hewan peliharaan seperti ayam. Setelah itu, ada pernyataan dari salah satu otoritas jasa kesehatan Indonesia yang menyatakan bahwa wabah tersebut dapat menjadi sebuah penyakit yang menyerang manusia. Ada yang masih ingat gak nama penyakitnya apa? Ya, nama penyakitnya adalah flu burung. Pada saat otoritas kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa flu burung dapat menginfeksi manusia dengan cara ditularkan langsung melalui hewan peliharaan yang terinfeksi flu burung, tercatat pada saat itu ada 6 kasus yang terkonfirmasi dan 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Respon masyarakat pada saat itu tentu saja panik. Terlebih ada isu mengenai penyakit flu burung yang dapat menyebabkan kematian. Saya masih ingat dengan jelas hampir seluruh warga yang memiliki ayam peliharaan semuanya giat membersihkan kandang ayam. Bahkan diantaranya ada yang langsung menjual hewan peliharaannya karena takut terinfeksi oleh wabah penyakit tersebut. Respon sigap pemerintah terkait penyuluhan kesehatan pada saat itu direspon cukup baik oleh masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat sekitar tempat tinggal saya. Mulai dari menjaga kebersihan, terutama menjaga kebersihan kandang ayam peliharaannya, hingga menjaga kebersihan sekitar rumah. Tentunya faktor ini terjadi karena pada saat itu penyebaran informasi yang populer hanya melalui media televisi. Media cetak dan media sosial belum seterkenal sekarang, sehingga penyebarannya hanya melalui media televisi. Saya bandingkan dengan cerita kedua. Mungkin cerita ini masih hangat-hangatnya dibicarakan mengenai satu virus pandemik yang menginfeksi hampir seluruh wilayah di dunia, yang menginfeksi hampir seluruh orang ya di dunia, yaitu virus COVID-19. Sejak pertama kali ditemukannya virus COVID-19 ini di Wuhan, China, virus ini terus menginfeksi manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dilansir dari BBC News menyebutkan bahwa sekitar bulan Juni 2021 ada sekitar 7 juta orang yang terinfeksi virus COVID-19 di dunia dan 3 juta diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, awal mula COVID-19 ini masuk bermula ketika salah satu warga Depok yang baru saja pulang dari luar negeri mengalami gejala di mana mengalami demam tinggi, sakit tenggorokan, sampai sesak napas. Di mana gejala ini hampir mirip dengan gejala COVID-19 yang terjadi di Wuhan, China. Otoritas kesehatan setempat mulai mengidentifikasi nih adanya dugaan infeksi virus COVID-19 yang terjadi pada pasien tersebut. Hingga akhirnya diumumkanlah bahwa pasien tersebut positif COVID-19. Setelah COVID-19 di Indonesia mulai merebak, akhirnya pemerintah mulai serius nih menangani kasus ini, mulai dari penerapan masker, social distancing, hingga himbauan untuk lockdown. Tapi mari kita simak bagaimana respon masyarakat terkait hal tersebut di awal pandemi. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, mulai dari tidak memakai masker karena menganggap
pengap atau dengan alasan yang tidak terbiasa, sampai pemerintah harus mengeluarkan peraturan bahwa yang tidak memakai masker akan dikenakan denda sebesar 150.000 dan hukuman terberat bisa dipidanakan atau dipenjara. Tak hanya itu saja, masyarakat Indonesia juga masih banyak yang tidak peduli dengan himbauan pemerintah mengenai social distancing. Masyarakat Indonesia tetap berkerumun karena mereka mungkin merasa bahwa dirinya sehat dan tidak melakukan hal-hal yang diinstruksikan oleh pemerintah seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tak hanya sampai di situ saja, bahkan sempat heboh nih dengan isu mengenai hoax bahwa COVID-19 merupakan bagian dari politik China lah, serta berbagai konspirasi yang berbunculan di kalangan masyarakat Indonesia yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat Indonesia. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Padahal di zaman sekarang ini orang bisa dengan mudah loh mencari informasi seputar isu-isu yang sedang terjadi. Nah, udah ada yang tahu belum nih kira-kira kali ini saya akan membawakan tema apa ya? Bersinggungan dengan dua cerita tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema seputar kesehatan tentunya. Dengan judul kurangnya kepekaan masyarakat Indonesia terhadap isu-isu kesehatan. Oke, nah sebenarnya isu kesehatan itu masih banyak sekali contohnya. Salah satunya adalah mengenai isu tentang kesehatan mental. Mungkin banyak sekali di antara kalian atau teman-teman yang menonton video ini yang belum mengetahui tentang isu kesehatan mental. Isu kesehatan tersebut kurang banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita kupas satu persatu. Apa sih yang menyebabkan masyarakat Indonesia kurang peka terhadap isu-isu kesehatan yang terjadi di lingkungan kita? Faktor yang pertama, kurangnya informasi atau edukasi terkait isu-isu kesehatan. Hal ini terjadi atas beberapa faktor, mulai dari malasnya kita mencari informasi atau bahkan kurangnya media untuk mencari informasi. Namun pada kebanyakan kasus, kurangnya informasi mengenai edukasi seputar isu-isu kesehatan itu sendiri disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat Indonesia, bahkan mungkin malas untuk membahas atau mencari informasi mengenai hal tersebut. Yang kedua adalah sebagian besar ada di tangan pemerintah. Maksudnya apa nih? Dengan segala upayanya masih belum optimal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah dan kemudahan akses kesehatan. Dalam komunikasinya sendiri terkait wabah misalnya ya, pemerintah masih menggunakan istilah-istilah rumit yang mungkin susah untuk dipahami oleh masyarakat di kalangan biasa, dan hanya dipahami oleh masyarakat perkotaan terdidik yang berasal dari kalangan menengah. Pejabat pemerintah bahkan bisa mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda, padahal keadaan darurat membutuhkan komunikasi yang konvensif dan konsisten. Ini tentu menyebabkan masyarakat kita tidak mau ambil pusing terkait isu-isu kesehatan yang terjadi. Jadi seperti acuh tak acuh begitu ya. Yang selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi dari masyarakat sekitar mengenai isu-isu kesehatan, terutama isu kesehatan mental nih. Banyak sekali daerah di Indonesia yang masih belum terakses edukasi mengenai banyak hal mengenai kesehatan, terutama ini sangat berdampak kepada kepekaan masyarakat terkait isu-isu kesehatan. Karena ketidaktahuannya, masyarakat justru malah enggan menanggapi isu tersebut yang sedang beredar. Lantas, efek negatifnya apa ya jika kita tidak peka terhadap isu-isu kesehatan yang sedang terjadi? Sadar gak sih kalau isu kesehatan masih menjadi hal yang tabu untuk masyarakat Indonesia? Stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan di Indonesia masih sangat kuat loh. Sayangnya isu kesehatan di Indonesia masih menjadi stigma yang dapat berdampak buruk bagi penderita gangguan kesehatan. Oke, kita ambil contoh misalnya seperti terjadinya diskriminasi dan dikucilkan dari masyarakat.
Stigma ini dapat menghambat kesembuhan dan pemulihan penderita kesehatan. Oke, yang pertama, stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan. Ini merupakan salah satu efek negatif yang paling dirasakan oleh pengidap gangguan kesehatan. Stigma atau nilai buruk yang diberikan kepada pengidap gangguan kesehatan di Indonesia didapatkan melalui pengaruh lingkungan yang buruk. Labeling, pengucilan, dan stereotip terhadap pengidap gangguan kesehatan membuat orang yang menderita gangguan kesehatan memilih bungkam atau tidak mau berkonsultasi kepada ahlinya. Contohnya saja pada saat awal pandemik nih. Jika ada satu orang dalam satu keluarga tersebut positif COVID-19 atau coronavirus, maka satu keluarga tersebut akan dikucilkan, meskipun mereka tahu mereka tidak negatif COVID-19. Begitu juga dengan orang yang mengidap penyakit kesehatan mental. Akibatnya, berdasarkan data dari Riskesdas pada tahun 2018, ada sekitar 12 juta penduduk yang berusia di atas 15 tahun mengalami depresi dan 19 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami gangguan mental secara emosional. Yang kedua adalah rendahnya pemahaman mengenai isu-isu kesehatan. Di Indonesia, informasi mengenai isu-isu kesehatan masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang isu kesehatan membuat penilaian masyarakat terhadap pengidap gangguan kesehatan menjadi negatif nih. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi salah penanganan terhadap penderita kesehatan. Oke, kita ambil contoh pada penderita kesehatan mental. Mungkin orang tersebut akan dicap sebagai orang gila atau stres, yang ujung-ujungnya bakalan dikurung, bahkan dipasung. Ini tentu saja dapat memperburuk keadaan pasien tersebut. Terlebih lagi, keluarga pasien juga akan mendapatkan stigma negatif atau tidak mengenakan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah isu kesehatan Indonesia akan menjadi hal yang tabu. Ini didasari atas faktor keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai isu-isu kesehatan yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan sekitar kita. Tidak terlepas dari nilai-nilai tradisi, budaya, atau kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih mempercayai penyebab kesehatan berasal dari hal-hal supranatural atau tahayul, sehingga pengidap gangguan kesehatan menganggap gangguan yang terjadi dalam dirinya adalah sebuah aib. Pemahaman ini membuat orang yang membutuhkan bantuan tenaga ahli atau dokter enggan untuk ditangani karena merasa penyakitnya adalah aib. Tak jarang pengidap gangguan kesehatan merasa malu berada di sekitar masyarakat. Yang keempat, diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan. Kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah tidak jarang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan atau terhadap pasien pengidap gangguan kesehatan. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa perlakuan kasar, penghinaan, maupun perundungan. Tak jarang pula masyarakat Indonesia menjauhi pasien pengidap gangguan kesejahteraan sosial dan menjauhi keluarganya. Yang kelima adalah akses terhadap edukasi kesehatan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akses terhadap kesehatan di Indonesia masih sangat sulit, terutama bagi isu kesehatan mental. Oke, kita ambil contoh mengenai isu kesehatan mental yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa, dan 3 provinsi diantaranya tidak memiliki seorang pun psikiater. Kementerian Kesehatan Indonesia memprediksi setidaknya ada 90% orang dengan gangguan kesehatan mental tidak mendapatkan akses terhadap perawatan yang memadai. Itu dia mungkin beberapa hal buruk yang dapat menjadi tantangan tersendiri nih bagi Indonesia untuk menghadapi isu-isu kesehatan yang sedang terjadi.
Salah memahami isu kesehatan tentunya dapat berdampak buruk dan menjadi masalah yang serius bagi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat, menghapuskan stigma, serta meluruskan prasangka terhadap pengidap gangguan kesehatan menjadi tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya nih, lantas apa sih solusi dari permasalahan tersebut? Kampanye perubahan sosial sebagai solusi jangka panjang. Kampanye dapat dipahami sebagai upaya komunikasi yang dilakukan pada jangka waktu tertentu nih, dengan tujuan untuk mempengaruhi sejumlah audiens dengan menggunakan berbagai macam saluran sebagai mediator pesan. Perubahan yang ingin diciptakan pada audiens dapat terjadi pada 3 tahap, yaitu tahap kognitif, tahap efeksi, dan tahap konatif. Tahap kognitif ketika pesan yang diberikan hanya sebatas informasi atau pengetahuan, sedangkan tahap afeksi adalah ketika pesan yang sudah mencapai tahap perasaan, dan tahap konatif ketika pesan yang ditimbulkan sudah mencapai perubahan pada perilaku. Pada kampanye perubahan perilaku, tahap konatif merupakan hasil akhir yang diharapkan. Kampanye untuk menciptakan suatu perubahan sikap harus terjadi dalam jangka waktu yang lama, di mana dalam jangka waktu itu target dari kampanye akan diekspos dengan pesan yang sama secara berulang-ulang atau repetitif. Selain itu, kampanye juga harus menggunakan berbagai macam saluran media atau multi-platform untuk menyasar target audiens di berbagai kalangan. Penggunaan multiple platforms berkaitan dengan repetisi pesan, di mana audiens harus dibombardir oleh pesan yang sama dengan berbagai cara agar pesan tersebut lebih mengena kepada mereka. Selain itu, penggunaan berbagai media platform juga dapat memperbesar kemungkinan pesan tersebut dapat sampai kepada target audiens. Untuk menciptakan suatu perubahan perilaku, perlu dilakukan kampanye dalam jangka waktu yang panjang. Dengan upaya yang lebih komprehensif, kampanye ini perlu secara khusus nih menyasar mindset dan pola pikir masyarakat mengenai pola hidup yang sehat serta menjaga imunitas. Program kampanye yang dilakukan dengan menyasar penanaman nilai-nilai yang dipegang oleh individu itu sendiri, bukan hanya untuk menanamkan kebiasaan tanpa memberikan pertimbangan rasional di dalamnya. Persepsi dari individu juga perlu diubah, bahwa ketika mereka menjaga kesehatan, mereka tidak sekedar mematuhi anjuran dari pemerintah, tapi demi keuntungan hidup mereka sendiri. Contoh saja pesan kampanye Germas yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kampanye tersebut masih terbatas pada penanaman kebiasaan-kebiasaan saja. Dalam menanamkan pola perilaku hidup yang sehat, yang perlu diubah adalah mindset atau pola pikir seseorang, sehingga perubahan perilaku tersebut timbul dari kesadaran yang muncul dari dalam diri individu tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mau pantun dulu nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Saya Piosi Pratama Saputra. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.